selesai membaca maulid yang lami, insyaallah sebelum kita mendengar tausiah dan nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz kita
Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Sebelum akan disampaikan nasihat dari beliau, kami menginformasikan daripada Maulid Ashraf ini malam kelima bertempat di rumah itu teman kami Afina Nadi Syahab. Insyaallah nanti di malam besok daripada rangkaian Maulid Ashraf ini, Jumat malam Sabtu, Maulidnya bertempat di Pebem, itu di majelis sekalian pembukaan majelis Manhajur Ridho yang dipimpin oleh, yang diasuh oleh Al-Habib Syafiq Mokhtar bin Syahab, atau bertempat di rumahnya Afina Umar Al-Idrus di Pebem. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad iftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di malam hari ini. Allah masih izinkan kita untuk berkumpul mendengar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala curahkan begitu banyak pengampunan untuk kita. Rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali cahaya akan menembus langit sampai ke arsy. Setiap yang cahaya tersebut melewati malaikat, malaikat ikut bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat tersebut beristighfar untuk orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi keutamaan orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan gitu. Dari mulai awal Maulid kita hadir Maulid, baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya setiap kali kita pergi Maulid kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin 10 kali, setiap mungkin mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat, berarti berapa banyak salawat kita? Kalau 10 kali belum 40 dikali 40, nambah lagi kita itulah deh pahalanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu kali 10 salawat. Berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini kebahagiaan, menginginkan kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menginginkan kepada kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita untuk hadir di Maulid seperti ini, kita berziarah ke makam para aulia, tidaklah dikatakan seseorang itu datang ke makamnya aulia kecuali aulia tersebut yang memanggil orang itu. Aulia yang menginginkan orang itu datang menziarahinya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita untuk berkumpul bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kebaikan. Dan setiap kali kita pada saat kita mendengar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pasti bertambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecintaan akan tumbuh keyakinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang menjadi orang soleh, para aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka itu yakin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Setiap keadaan mereka pasti bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah di zaman Al-Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, anak Imam Haddad radhiyallahu taala anhu. Beliau yang memegang magang pada saat itu, dan beliau mempunyai sahabat yang bernama Al-Habib Syekh bin Muhammad bin Syahab. Al-Habib Syekh bin Muhammad bin Syahab termasuk orang yang berduit dan dermawan luar biasa. Alim juga termasuk. Dan beliau pada saat beliau sakit yang luar biasa, Al-Habib Syekh bin Muhammad bin Syahab, anaknya Al-Habib Ali bin Syekh bin Muhammad bin Syahab menceritakan ketika ayahnya sakit yang luar biasa, beliau minta datang Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Al-Haddad. Ketika Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Al-Haddad datang kepada beliau membesuk, beliau sakit, dia menyatakan aku sakit, sudah dikatakan luar biasa. Rasanya dikatakan sakit ini aku tidak kuat untuk menahan, tolong doakan aku untuk biar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan aku. Kata Habib Hasan bin Abdullah bin Al-Haddad, dikatakan alaika bidawi jaddak, bagimu dikatakan obat dari kakekmu. Katakan aku dengan kau sama baik. Hasan doa minta dengan obat kakekmu. Apa obatnya? Sebutkanlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu martakum bisodakoh, obati orang yang sakit di antara kalian bersedekah, yakin dengan sedekah. Besoknya dikatakan Al-Habib Syekh bin Muhammad bin Syahab, beliau bersedekah bukan sedikit.
Kalau kita mungkin kadang-kadang takut sedekah, ini untuk air, untuk sembuh sedekah dia 60 kambing di sebelahnya dicahap ini rumah 60 kambing di sebelah itu disedekah dengan ahli tarim dengan makan luar biasa hebat top makanannya disedekahkan duit tarim itu dikatakan tidak nyampe 1 pekan Jumat berikutnya sudah sholat di Masjid Jami berkat sedekah kepada fakir miskin. Ini obat dahu martoko bisa yakin dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan singkatan yang begitu dilakukan maka sedekah ini luar biasa. Apalagi sedekah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan menyembuhkan bukan hanya penyakit zahir kita tapi penyakit batinnya kita juga kan sembuh karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tibil qulubi dawaiha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyembuhkan juga hati kita. Obat hati adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita sempat di akhir zaman ini sempat baik salat Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam